Hai teman pintar, sihir atau santet, sebuah praktik yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad, masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Mari kita telusuri kisah Nabi Muhammad yang pernah menjadi korban sihir atau santet dan bagaimana beliau berhasil mengatasinya. Dan bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah hal seperti itu masih relevan dengan zaman sekarang? Mari kita bahas lebih dalam. Ilmu sihir telah ada sejak lama, bahkan ketika zaman Nabi Muhammad. Ilmu ini tidak kasat mata dan banyak disalahgunakan untuk mencelakai orang lain. Melalui ilmu sihir, pelaku meminta bantuan melalui kepada setan dan jin. Rasulullah sendiri pernah menjadi korban dari ilmu sihir. Kala itu orang Yahudi bernama Labin bin Al-Asyam yang mengirim sihir terhadap sang Nabi Muhammad. Labid menerima beberapa tawaran dengan imbalan uang untuk memberikan sihir yang mematikan kepada Nabi Muhammad. Ia membutuhkan beberapa helai rambut Nabi Muhammad. Akhirnya Labid dan putrinya yang juga ia warisi ilmu sihirnya mengatur strategi untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad. Setelah berhasil, Labid mengikat 11 buhul pada rambut Nabi Muhammad dan putrinya meniupkan semacam mantra-mantra pada setiap buhulnya. Nabi Muhammad menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Ingatan beliau terhadap sesuatu sering hilang secara tiba-tiba dan sering berhayal melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Selain itu, Nabi Muhammad juga diselimuti rasa mudah lelah dan hilangnya selera makan. Akhirnya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dari apa yang dideritanya. Ketika tidur, Nabi Muhammad bermimpi melihat dua orang. Orang pertama sedang duduk di kepala beliau dan satu orang lainnya berada di kaki beliau. Lalu satu di antara mereka memberitahu kepada yang lainnya penyebab dari penyakit Nabi Muhammad dan nama dari sumur tersebut. Malaikat Jibril datang dan membenarkan mimpi Nabi Muhammad serta menyampaikan dua surah, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Sang Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk ke sumur tersebut sambil membaca dua surah tersebut. Setiap satu ayat dibaca, satu buhul terlepas dengan sendirinya hingga semua buhul terlepas dan sihirnya hancur. Setelah itu Rasulullah kembali pulih seperti sedia kala. Itu tadi kisah santet atau sihir di zaman Nabi Muhammad. Lalu di zaman sekarang bagaimana? Kita hidup di era informasi yang melimpah. Segala hal sekecil apapun bisa kita temukan jawabannya di ujung jari. Namun di tengah banjir informasi ini, mitos dan kepercayaan lama seperti santet dan sihir masih saja bertahan, bahkan semakin subur. Ada beberapa alasan mengapa cerita mistis ini begitu sulit ditinggalkan. Pertama, rasa takut akan hal yang tidak kita pahami.
Ketakutan akan yang tidak kita ketahui ini sudah mendarah daging dalam diri manusia sejak zaman purba dulu. Kedua, adanya kebutuhan akan penjelasan sederhana terhadap peristiwa-peristiwa kompleks. Ketika kita mengalami musibah atau kesialan, seringkali kita mencari kambing hitamnya, dan santet menjadi pilihan yang mudah karena dianggap sebagai kekuatan gaib yang tak terlihat dan tak terduga. Namun, sebagai manusia yang berpikir rasional, perlu mempertanyakan kebenaran di balik setiap cerita. Skeptisisme bukanlah sikap yang buruk. Justru ini yang mendorong kita untuk mencari bukti-bukti yang kuat sebelum menarik kesimpulan. Mari kita telaah lebih jauh. Ketika seseorang mengaku terkena santet, apa saja buktinya? Apakah ada bukti medis yang menunjukkan adanya gangguan fisik yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran? Apakah ada saksi mata yang bisa memberikan kesaksian yang kredibel? Atau apakah semuanya hanya berdasarkan intuisi dan firasat? Sains telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta dan segala isinya. Penyakit misalnya kini sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada bakteri, virus, dan berbagai faktor lingkungan yang menjadi penyebabnya. Lalu, mengapa harus mencari penyebab di luar alam semesta? Tentu saja, kita tidak mengatakan bahwa semua cerita tentang santet dan sihir itu palsu. Mungkin saja ada kejadian-kejadian yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun, kita tidak boleh berhenti mencari jawabannya. Harus terus menggali, bereksperimen, dan mengembangkan pengetahuan. Sebagai penutup, kita semua harus untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Jangan mudah terpengaruh oleh cerita-cerita yang tidak berdasar. Mari gunakan akal sehat untuk membedakan antara fakta dan mitos. Ingatlah, ilmu pengetahuan adalah alat yang ampuh untuk mengungkap kebenaran. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.